Pematang Siantar atau yang sering disebut Siantar merupakan kota terbesar kedua di Sumatera Utara karena letak Pematang Siantar yang strategis. Ia dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km dan berpenduduk sekitar 281.357 jiwa di tahun 2018. Kota Pematang Siantar yang hanya berjarak 128 km dari Medan dan 52 km dari Parapat sering menjadi kota perlintasan bagi wisatawan yang hendak ke Danau Toba. Sebagai kota penunjang pariwisata di daerah sekitarnya, di kota ini masih banyak terdapat sepeda motor BSA, yang merupakan salah satu kendaraan model lama sebagai becak bermesin. Bisa membayangkan bahwa wilayah Siantar ini cukup kaya pada zaman itu sebab mampu mendirikan bangunan yang semegah itu pada zaman itu, dan zaman sekarang pun masih kita lihat masih megah. Jadi dibangun juga itu bagian keuangannya, itulah BRI sekarang masih digunakan itu kan. Dibangun juga pengelolaan hukumnya, rehnya. Ya itulah yang kita lihat di belakang BRI itu masih bangunan Belanda semua itu. Kemudian dibangun juga tempat tentaranya. Nah itulah yang kita lihat Gedung Juang itu.
Dan juga kita lihat didirikanlah juga Siantar Hotel, dan itu adalah sebagai tempat menginap dari para onderneming itu. Kan dibukalah perusahaan-perusahaan yang mengelola perkebunan. Lalu di mana mereka itu tinggal, dibangunlah penginapan, itulah Siantar Hotel. Jadi banyak sejarah yang belum terungkap sebenarnya secara ya terbuka kepada masyarakat luas. Jadi Siantar masih mempunyai potensi untuk pengkajian sejarah dalam rangka alih generasi ke depan. Kalau kita tidak menghargai pendahulu kita, kita tidak ada kebanggaan kita. Kalau tidak ada kebanggaan kita, maka masing-masing membuat kesukaannya sendiri. Inilah negara bisa nanti terpecah belah dan bisa mengalami kehancuran. Sebagai sarana transportasi dan jalur penghubung, pada masanya pemerintah Belanda juga mendirikan stasiun kereta api. Pada awalnya, rel kereta api ini digunakan sebagai penghubung distribusi hasil kebun oleh pengusaha asal Belanda. Saat ini stasiun kereta api kelas 2 yang terletak di Timbanggalung Siantar Barat Pematang Siantar termasuk dalam divisi regional 1 Sumatera Utara dan Aceh. Kenapa kereta api dibuat? Kalau pada awalnya kereta api itu perkeretaapian, jalan kereta api, rel kereta api itu dibuat adalah untuk menghubungkan wilayah-wilayah kebun yang sudah didirikan oleh Belanda supaya dekat dia ke ekspor di Belawan itu. Makanya kalau kita lihat jaringannya, Medan, Pematang Siantar, Rantau Parapat, Bila, nah itu adalah wilayah-wilayah perkebunan yang dibangun dan cukup menghasilkan pada saat itu. Jadi kalau diangkat melalui jalan darat masih lambat. Kereta kuda dan kita lihat kendaraan bermotor masih terbatas. Jadi kalau dibuat kereta api dan kereta api itu ada gerbong-gerbong, sekali gerbong bisa 16 sampai 20 gerbong, bisa diangkat dengan cepat. Itulah pandainya pemerintah kolonial Belanda pada zaman itu dibangun perkereta apian. Jadi di Pematang Siantar pada saat itu diberi wewenang untuk mencetak uang sendiri. Makanya pernah terjadi inflasi sampai kalau tidak salah sampai 800.200% inflasi itu.